Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Neng Irena Estiana. Saya di sini berperan sebagai observer. Saya Rika Yulianti berperan sebagai coach. Saya Ibu Elin Helina berperan sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Ika? Alhamdulillah Ibu Irena. Iya, Ibu, untuk sekarang ini nih kita akan melaksanakan program coaching ya Bu ya. Iya, saya akan melaksanakan coaching terhadap Ibu Elin nih hari ini setelah supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik Ibu, untuk tujuannya ini apa ya Bu ya? Untuk tujuan coaching hari ini mungkin Ibu sudah mengetahui nih. Untuk tujuan coaching kali ini saya ingin menggali potensi dari Bu Elin. Apakah ada permasalahan? Saya akan menggunakan alur Tirta untuk melaksanakan coaching ini, mulai dari tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Semoga setelah coaching kali ini Bu Elin dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Amin, tentunya harapan saya juga seperti itu ya Bu ya. Dengan adanya proses coaching ini dapat menemukan solusi terbaik ya Bu ya terhadap kegalauan mungkin hambatan yang dirasakan oleh Ibu Elin ya Bu ya. Dulu di sini saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu dan juga Bu Elin. Silahkan Ibu untuk melaksanakan coaching. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu Iya, Irene. sama-sama Ibu. Bu Elin ke dalam. Iya siap Bu. Assalamualaikum. Salah, apa kabar Bu Elin? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Ya, alhamdulillah Ibu baik Ibu. Alhamdulillah Iya, baik silakan Ibu. sekali. Bagaimana hari ini udah siap di coaching? Siap. Bu, apakah ada yang mau Ibu ceritakan setelah Ibu kemarin supervisi? Iya. Betul sekali Bu. Waktu kemarin hasil supervisi dari kepala sekolah, saya mendapatkan masukan bahwa ketika kegiatan belajar mengajar ada kekurangannya nih, saya mungkin karena kurang persiapan dalam menyiapkan pembelajaran itu ketika kegiatan proses belajar itu anak-anak kurang antusias. Kemudian dari hasil pembelajarannya pun nilai-nilai peserta didik saya itu ya di bawah KKM, ada beberapa siswa yang nilainya di bawah KKM. Itu sih yang saya rasakan hari ini. Jadi ada permasalahan dengan peserta didik. Iya. Jadi menurut Bu Elin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan hari ini? Yang saya harapkan di obrolan kali ini yaitu saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu anak-anak kurang antusias ketika belajar, kemudian sebagian siswa itu ada nilainya di bawah KKM gitu. Saya ingin solusi dari permasalahan itu coaching kita kali ini. Menurut Bu Elin, kira-kira apa yang membuat peserta didik kurang antusias sehingga dalam pembelajaran Bu Elin itu tidak mencapai nilai KKM-nya? Mungkin kemarin saya kurang persiapan ya, mungkin saya juga mengakui juga itu kemarin saya tidak menyiapkan alat peraga dalam untuk membantu siswa memahami materi yang saya ajarkan gitu kemarin. Kemudian mungkin karena saya berpusat pada guru, itu saya melakukan metode ceramah sehingga anak-anak itu kurang aktif, jadi kurang antusias dalam belajarnya, jadi saya asik sendiri gitu waktu gitu, kemarin. Iya. Kalau begitu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Elin itu antusias dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya biar anak-anak antusias belajarnya ya, mungkin ketika pembelajaran kita itu harusnya diselingkan dengan ice breaking dan game-game ya, biar itu anak-anak itu bisa belajar dengan menyenangkan dan menarik. Kemudian mungkin kita harus persiapkan juga alat peraganya supaya anak-anak itu dapat membantu anak-anak dalam memahami materi. Mungkin itu itu ya tadi, kalau misalkan tentang antusias, Ibu bisa mengatasinya dengan speaking, menyelipkan ekspresi di pelajaran. Nah, lalu menurut Ibu mengenai nilai ya tadi, kira-kira apa yang menyebabkan murid Ibu mendapat nilai di bawah KKM
itu karena kurangnya alat peraga, kemudian juga saya kemarin hanya menggunakan satu sumber aja Bu, itu hanya buku teks saja ya kemarin. Jadi anak-anak mungkin kurang memahami gitu dalam materi yang dipelajarinya. Juga ketika itu saya pembelajaran itu tidak berpusat pada siswa, seharusnya kan harusnya berpusat pada siswa Bu ya. Jadi kita harusnya membuat anak-anak aktif, seperti kan kemarin saya seharusnya itu kan materinya tentang sifat-sifat wujud benda ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang cocok alat peraga yang Ibu bisa buat untuk membuat siswa tersebut menjadi antusias dalam pembelajaran Ibu, Alin? Mungkin karena materinya tentang sifat-sifat wujud benda, alat peraga yang cocok paling dengan membawa benda-benda konkret gitu ya, seperti kalau wujud bendanya padat, mungkin kita bawa benda-benda padat seperti yang ada di sekitar aja Bu ya. Mungkin bisa dengan pensil, buku. Kalau benda wujud cair mungkin bisa ada air, kemudian kalau gas kita bisa membawa balon gitu Bu ya. Iya, bisa juga, bisa. Iya. Nah, untuk alat tersebut, menurut Ibu dengan adanya alat peraga tersebut, kira-kira apakah akan membantu pembelajaran yang bisa membuat murid Ibu menjadi antusias dan menaikkan nilai KKM-nya, Bu? Menurut saya dengan kita mempersiapkan alat peraga sesuai dengan materi, itu kemarin kan saya materinya tentang sifat-sifat wujud benda ya, saya seharusnya menyuruh anak-anak itu untuk membawa alat peraga seperti yang tadi saya ucapkan itu dengan cara kita itu seharusnya ya ketika materi tersebut kita menyuruh atau meminta siswa itu untuk mempraktekannya sendiri Bu ya. Sehingga dengan mempraktekannya sendiri itu anak-anak itu lebih paham dan seharusnya lebih antusias juga ya Bu. Jadi anak itu akan aktif, kemudian asik Bu ya kalau seperti itu pembelajarannya ya. Kalau untuk media pembelajaran selain buku teks, apa Ibu mempersiapkan media yang lainnya? Ya, karena kemarin saya terbatas hanya mengambil satu sumber buku teks aja. Seharusnya saya itu lebih menyiapkannya medianya seperti media cetak mungkin terus media elektronik, kemudian lingkungan sekitar juga ya seharusnya, dan narasumber juga itu bisa menjadi sumber belajar yang bervariasi. Jadi sehingga anak-anak itu hanya tidak terpacu pada sumber buku belajar satu teks saja itu, tapi banyak sekali gitu seharusnya kita bagaikan sumber belajar. Nah, saya sependapat dengan Ibu dengan berbagai macam alat peraga dan buku sumber bisa meningkatkan antusias anak untuk pembelajaran dan bisa meningkatkan kemampuan kriteria ketuntasan nilai mereka ya Bu ya. Nah, jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin rencana kedepannya ini sebagai pembelajaran saya kemarin ya, jadi setiap akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mungkin saya akan mempersiapkan mulai dari FPP-nya yang betul-betul direncanakan, kemudian menyiapkan alat peraganya, kemudian berbagai metode sumber, kemudian dengan menyelipkan ice breaking dan game biar anak-anak itu antusias, senang. Kalau anak-anak sudah happy itu insya Allah mungkin ada pemahaman yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak itu dalam nilai-nilainya tuh di atas KKM. Saya harapkan seperti itu dengan metode seperti itu. Bagus sekali ya rencana Ibu, semoga berhasil. Nah, sekarang komitmen Ibu terhadap rencana ini apa ya kira-kira? Ya, rencananya nanti untuk kedepannya saya akan lebih detail lagi untuk merencanakan mulai dari mempersiapkan alat peraganya, medianya, sumbernya, itu tuh betul-betul dipersiapkan. Kemudian juga saya mungkin jika saya akan mengalami kesulitan, saya akan berkolaborasi dengan rekan lainnya untuk memberikan masukan kepada saya supaya saya dapat sharing, dapat metode belajar saya itu dapat ada bervariasi lah, tidak monoton gitu, ada masukan dari yang lainnya gitu Bu ya. Iya, bagus sekali ya, saya mendukung sekali rencana Ibu ke depannya, semoga berhasil dan bisa diwujudkan dengan baik. Nah, kira-kira sekarang perasaannya gimana Ibu setelah melaksanakan coaching kali ini? Ya, perasaannya alhamdulillah saya lega sekali ya, ternyata dengan melakukan coaching ini membantu saya gitu untuk mengatasi masalah yang saya hadapi gitu. Mudah-mudahan hasil dari coaching ini itu betul-betul dapat saya laksanakan dan komitmen, sehingga apa yang masalah yang saya hadapi itu dapat terpecahkan, dapat anak-anak dapat antusias belajarnya, kemudian peningkatan nilainya itu di atas KKM semua. Amin ya. Saya tunggu ya. Nanti kita ketemu lagi beberapa hari setelah Bu Elin menerapkan
ide barunya itu, dan saya ingin mendengarkan hasilnya gimana di kelas dengan anak-anak tersebut. Ya, terima kasih Bu Elin Ya, untuk sama-sama hari ini Bu. Bu. Terima kasih ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Luar biasa Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Sangat luar biasa barusan praktek coachingnya ya Bu ya, proses coachingnya. Nah ini bagaimana tadi Ibu setelah menanggapi proses coaching yang tadi seperti apa Bu? Ya, tadi setelah saya melakukan proses coaching dengan Bu Elin ya, Bu Elin menyampaikan permasalahannya tentang kurang antusiasme peserta didik. Ternyata alurnya begitu mengalir karena Bu Elin sudah punya konsep untuk mengatasinya. Jadi ketika saya melakukan coaching itu mudah ya, karena ada udah ada terkonsep mengalir seperti itu aja Bu ya. Ya luar biasa ya Bu Iya. ya. Ya semoga dengan adanya pelaksanaan coaching ini ya Bu ya, Iya. dapat membantu dan juga dapat segera menemukan ya Bu ya, menemukan solusi terbaiknya sehingga tercapai nih apa yang ingin diharapkan oleh Bu Elin mungkin ya, untuk mencapai visinya tersebut, begitu mewujudkan visinya tersebut. Terima Ya, Bu kasih ya. Bu. Ya, Sudah sama-sama. mengobserv hari ini. Iya, sama-sama Ibu juga semangat ya Bu ya, memberikan kasih. dukungan kepada Bu Elin ya Bu ya. Iya. Ya, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada season pertama ini kami akan melaksanakan praktek coaching. Saya Rika Yulianti berperan sebagai observer. Saya Ibu Elin Helina sebagai coach. Saya Neng Iriana sebagai coach. Apa kabar Bu Elin? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini katanya akan mengcoaching Bu Irena Iya ya. betul. Kira-kira tujuan coaching Bu Elin hari ini apa ya? Tujuannya itu berdasarkan kemarin hasil dari supervisi kepala sekolah Ning Erna mendapatkan permasalahan. Nah pada hari ini kita akan melakukan coaching itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Eren. Nah, kira-kira hari ini coachingnya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan apa saja untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Irena ini? Ya, coaching kali ini kami akan menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga dengan alur percakapan Tirta ini Neng Bu Iren itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, setelah Bu Neng Iren di coaching sama Ibu, Ya, nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kalau begitu silakan Ibu baik, terima panggil kasih. Bu Neng Irennya untuk melakukan coaching. Ya, baik, terima kasih. Bu Iren, Iya Ibu. ya sudah siap? Waalaikumsalam. Iya Ibu. Gimana udah siap? Kita mau melakukan Insya Allah coaching hari ini? Ya Insya Allah Oke. siap Ibu. Eh, Ibu akan melakukan coaching itu dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama, dari obrolan ini apa yang akan Ibu ceritakan? Baik, terima kasih Ibu untuk tujuannya saya melakukan praktek coaching ini untuk mendiskusikan tentang permasalahan saya di kelas, yakni saya mempunyai satu siswa ABK yang memiliki keterlambatan dalam belajarnya seperti itu. Oh iya, jadi permasalahan yang Neng Bu Iren hadapi sekarang itu ada permasalahan di kelas Bu Iren bahwa ada salah satu murid Ibu yang ABK, dia mengalami kesulitan belajar. Seperti itu? Ya, benar Ibu. Baik. Dari hasil pengamatan Ibu Iren, kebutuhan khusus seperti apa yang dimiliki oleh anak tersebut? Baik, sesuai dengan pengamatan saya bahwa siswa tersebut dapat dikategorikan sebagai ABK karena memang siswa tersebut ada kesulitan dalam cara belajarnya, cara mengingat, baik itu mendengar dan juga berbicara. Namun secara fisik memang normal, tapi ketika diberikan materi pembelajaran membutuhkan waktu untuk dapat mengerti itu, berproses cukup lama seperti itu. Oh, jadi seperti itu kebutuhan khusus yang anak ABK yang di kelas Bu Iren ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi oleh siswa tersebut? Baik,
Untuk tantangannya sebagai pendidik, tentunya saya merasa tertantang untuk bisa mengatasi permasalahan ini dengan cara saya melakukan observasi atau pengamatan terhadap siswa ABK tersebut, yaitu saya mengamati dengan kesehariannya, cara belajarnya. Namun menjadi tantangan untuk saya karena siswa ABK tersebut itu sangat hiperaktif, sangat lincah saat proses pembelajaran itu, terkadang mengganggu teman rekan sebayanya gitu di kelas. Jadi itu sebagai tantangan terbesar saya untuk mengatasi permasalahannya itu seperti itu, Ibu. Fokusnya. Ya. Jadi tantangannya seperti itu Bu ya, yang dihadapi oleh Bu Iren terhadap anak ABK tersebut. Nah sekarang kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki dalam menghadapi siswa tersebut nih? Baik, untuk kekuatan yang saya miliki tentunya adanya kemauan ya Bu ya, untuk saya bergerak untuk melakukan perubahan positif. Dengan ikhlas saya akan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi terhadap permasalahan di kelas saya, khususnya untuk siswa ABK tersebut. Saya melakukan kolaborasi, tentunya saya juga mencari solusi dengan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Dengan PTK tersebut saya meminta rekan sejawat saya untuk mengamati bersama-sama apakah cara belajar atau gaya belajarnya, apa kelebihan dan kelemahan yang saya miliki pada saat proses pembelajaran itu, agar dapat dinilai juga oleh rekan sejawat seperti ya. Saya setuju sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Iren. Memang itu salah satu kekuatan yang harus kita miliki untuk mengatasi ABK tersebut ya. Nah sekarang kondisi ideal apa nih yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Baik, untuk kondisi ideal tentunya saya mengharapkan siswa-siswi yang memiliki kompetensi, kualitas, juga memiliki sikap budi pekerti yang baik ya Bu. Tentunya saya ingin siswa tersebut ada perubahan positif agar tidak mengganggu teman-temannya belajar. Lalu dari segi pengetahuan keterampilannya ada peningkatan, dengan cara saya berusaha untuk melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, memberikan motivasi dan dukungan semaksimal mungkin kepada siswa tersebut seperti itu. Oh, jadi seperti itu dari kondisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa tersebut. Baik, untuk selanjutnya nih rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai kondisi tersebut gitu? Rencananya apa? Untuk rencana ke depan saat ini dan seterusnya mungkin untuk semester 1 dan semester 2 itu semester 1 sedang dijalani dan sekarang sudah menginjak semester 2. Saya melakukan rencana-rencana aksi. Yang pertama saya menciptakan pembelajaran Python, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, di mana saya berusaha untuk memanfaatkan segala media dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah. Juga saya memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar agar siswa tersebut dapat lebih termotivasi untuk semangat belajarnya. Iya, bagus sekali rencana aksinya. Semoga apa yang direncanakan itu betul-betul dapat mengatasi anak ABK tersebut ya Bu ya. Nah sekarang adakah tidak yang menjadi prioritas dari rencana yang Ibu akan laksanakan pada tepat waktu ini gitu? Ada tidak rencana yang akan diprioritaskan? Ya, yang menjadi prioritas saya adalah melakukan pendekatan untuk bimbingan calistung ya Bu ya, karena siswa ABK tersebut sekarang kan kelas 3 SD namun belum lancar membacanya, bahkan kesulitan satu kosakata pun terkadang lupa, terkadang sulit untuk mengingat. Nah saya berusaha untuk memprioritaskan siswa ABK tersebut dengan melakukan pendampingan dan juga bimbingan, meminta bantuan kepada rekan sejawat dan juga kepada petugas perpustakaan, di mana ketika jam pelajaran kosong atau jam pelajaran istirahat tersebut siswa tersebut diajak ke perpus dan didampingi oleh petugas perpustakaan juga, dengan saya bersama-sama dilatih cara membaca begitu, cara membaca. Jadi seperti itu ya, rencana prioritas, rencana yang akan Ibu lakukan pada dekat waktu ini ya. Nah sekarang kapan nih rencananya yang akan dilaksanakan tersebut? Baik, untuk perencanaan alhamdulillah sudah berjalan ya Bu ya, namun saya ingin tahap demi tahapnya terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana saya.
yaitu saya ingin mengadakan program tersebut secara berkelanjutan. Artinya selama siswa tersebut membutuhkan bimbingan, mungkin masih belum atau sulit membaca, mungkin akan terus didampingi, tidak hanya untuk di kelas 3 saja, nanti akan dipantau juga. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 4, mungkin ketika nanti naik kelas lagi akan berkolaborasi memantau apakah siswa ABK ini adakah peningkatan ataukah masih tetap kesulitan dalam belajarnya, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya rencana yang akan dilaksanakannya Bu Iren. Baik, untuk saat ini apa sih komitmen dari rencana Bu Iren? Baik, untuk komitmen tentunya saya ingin memotivasi diri saya terlebih dahulu untuk siap menggerakkan diri sendiri, lalu menggerakkan orang lain atau rekan sejawat untuk mendampingi siswa-siswi atau peserta didik di sekolah, karena memang peserta didik di sekolah adalah tanggung jawab kita semua sebagai pendidik, tentunya memiliki cita-cita agar semua peserta didik memiliki kualitas life skill yang sangat bagus dan juga kreativitas yang sangat hebat, seperti itu, adanya peningkatan kualitas belajar, seperti itu. Komitmennya mungkin saya akan menjalin komunikasi, kolaborasi, diskusi aktif, dan juga akan melakukan perubahan-perubahan positif, melakukan aksi nyata dengan cara berkolaborasi dengan warga sekolah juga. Ya, bagus sekali komitmennya Bu ya. Jadi sudah betul-betul akan Ibu realisasikan nanti di rencana aksi nyata, kemudian Ibu sangat bertanggung jawab sendiri terhadap apa yang Ibu rencanakan. Nah, sekarang kira-kira ada tidak pihak lain yang bisa membantu untuk Ibu biar tetap komitmen terhadap rencana Ibu ini? Baik, untuk pendukung atau rekan-rekan yang mendampingi saya, tentunya saya bersyukur jadi pemimpin seperti Ibu yang memiliki semangat yang sama dengan saya untuk mewujudkan cita-cita tujuan pembelajaran ini, menciptakan siswa-siswi yang memiliki kualitas pengetahuan yang baik, seperti itu. Dan saya juga membutuhkan dukungan juga dari rekan-rekan sejawat, seperti itu Ibu. Dan tentunya saya berharap sekali dukungan dari kepala sekolah dan Ibu ya, dan juga dari rekan-rekan sejawat yang akan membantu saya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya temui di kelas, seperti itu. Baik, tadi Ibu sudah berkomitmen, kemudian kapan akan dilaksanakan rencana tersebut. Nah, untuk saat ini mungkin cukup Bu ya. Ibu sudah membuat komitmennya dengan bagus supaya apa yang Ibu rencanakan itu nanti dapat terlaksana dengan baik dan hasil anak ABK tersebut berhasil ada peningkatan, tidak mengalami kesulitan belajar lagi Bu ya. Untuk kelas kali ini mungkin cukup sekian Bu ya, kita akhiri aja. Semoga sukses rencana aksi nyatanya dan kita nanti ngobrol-ngobrol kembali Bu ya hasil dari yang Ibu rencanakan tersebut. Siap Bu? Insya Allah siap Ibu. Terima kasih atas segala masukan, motivasi, dan waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Semoga saya dapat melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya membutuhkan dukungan dari Ibu dan juga dengan kolaborasi rekan sejawat juga. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sukses. Alhamdulillah ya, Bu Elin sudah selesai melaksanakan coachingnya. Bagaimana tadi keadaan coachingnya? Alhamdulillah ya, tadi berjalan dengan baik. Sebelumnya saya kan merencanakan terlebih dahulu hal-hal apa yang pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin saya sampaikan sehingga saya dapat membantu Bu Iren untuk menemukan sendiri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah dengan menggunakan alur percakapan Tirta, mulai dari tujuannya sudah ditentukan apa yang ingin diperoleh dari coaching saat ini, kemudian mengidentifikasi yaitu untuk menggali solusi dari permasalahan yang ada dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan untuk Neng Ana, Bu Iren menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian dari rencana aksinya tersebut, Neng Ana sudah merencanakan dengan baik sekali terhadap permasalahan yang dihadapinya. Semoga dengan rencana-rencana yang telah ditentukan oleh Neng Ana itu dapat berhasil sehingga anak ABK tersebut itu ada peningkatan, tidak mengalami kesulitan belajar lagi, tapi mereka enjoy ada peningkatan belajarnya. Kemudian dari tanggung jawabnya juga Neng Ana sudah berkomitmen untuk betul-betul
bertanggung jawab terhadap adegan tersebut supaya anak tersebut itu betul-betul ada perubahan lah, dia Iya. dapat apa namanya belajar dengan baik, tidak mengalami kesulitan belajar lagi. Ya, bagus sekali. Selama coaching saya mengamati bahwa Bu Elin mengcoaching Bu Ana mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rancangan aksi sehingga tanggung jawabnya mengalir ya, gitu. Jadi tersusut sehingga Bu Iren dapat menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Ya, terima Di kasih. sana saya hanya pendengar aja, Bu. Iya. Terima kasih hari ini Bu Elin sudah Baik. saya observer. Iya, Mungkin lain sama-sama. kali kita bisa melakukan kegiatan yang Iya, lainnya. siap. Ya, terima kasih Bu Elin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, di sini saya akan melakukan coach. Di sini saya berperan sebagai observer. Saya Elin Herlina yang akan berperan sebagai observer. Kemudian Saya Ning Irena Estiana, di sini saya berperan sebagai coach. Dan saya Rika Yulianti berperan sebagai coaching. selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Iren. Selamat siang Ibu Elin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Rencananya hari ini mau mengadakan coaching ya? Ya, benar sekali Ibu. Kalau Ibu boleh tahu tujuannya apa nih untuk melakukan coaching ini? Oke, praktek melakukan coaching ini Iya. bertujuan untuk mengatasi ya Bu ya suatu permasalahan dan juga mencari solusi Iya. untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya akan melaksanakan coaching menggunakan alur percakapan Tirta ya Bu ya untuk mengidentifikasi juga ini apa yang menjadi faktor penyebab nih dan juga bagaimana solusi terbaiknya untuk permasalahan tersebut seperti itu Ibu. Mungkin ini dari hasil supervisi kemarin ya? Iya, benar berdasarkan. Oh ya, jadi dengan hasil supervisi tersebut Ibu Rika mengalami permasalahan, kemudian Bu Iren mau mengadakan coaching dengan menggunakan alur percakapan Tirta, begitu? Ya, benar sekali Ibu. Oke, Ibu persilakan yang Ibu Iren untuk melakukan coaching bersama Ibu Rika ya. Baik, Semoga terima sukses. kasih Ibu. Nanti kita ngobrol lagi ya sayang. Ya. Oke. Baik, Ibu Rika. Apa kabar Ibu Iren? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah. Iya. Ibu ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya. Setelah kemarin mungkin melaksanakan supervisi akademik. Nah, sekarang saya akan bertanya dulu kepada Ibu, apa tujuan Ibu untuk coaching hari ini? Karena saya ingin mengungkapkan perasaan saya setelah di coaching kemarin ya Bu. Oh iya ya. Rasanya saya di coaching sama Bapak Kepala Sekolah itu Iya. ya. Tapi kemarin itu saya menemukan permasalahan ya Bu, ketika saya di supervisi itu saya tidak menyiapkan konten buat anak yang kinestetik Bu. Saya hanya menyiapkan konten pembelajaran buat anak yang audio dan visual, itu saja Bu. Oh iya begitu ya Bu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu adalah kebingungan ya Bu ya, Iya. untuk mengatasi siswa yang mungkin kinestetik cara belajarnya begitu ya Bu, untuk menciptakan konten belajarnya itu seperti apa ya Bu Iya. ya. Oke Bu, jadi dalam percakapan kali ini nih, dalam proses coaching ini ingin menentukan konten yang tepat untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana sih cara mengajar Ibu terhadap anak atau peserta didik yang kinestetik tersebut? Bagaimana caranya? Jujur aja ya Bu ya, selama ini saya belum menyiapkan. Saya hanya menyiapkan buat anak yang audio saja dan yang visual saja. Seperti kalau visual saya menyiapkan gambar atau video, dan untuk anak audio saya siapkan rekaman nyanyian-nyanyian saja. Dan yang kinestetik belum saya sentuh sama sekali Bu. Jadi ketika kemarin dilakukan supervisi, itu menjadi permasalahannya buat saya gitu. Baik Ibu. Nah ini ya Bu ya, kan kita di sekolah khususnya di kelas ya, Iya. kita dapat mengetahui kebutuhan atau minat peserta didik kita, bagaimana cara belajarnya ya, ada yang audio visual dan juga ada yang visual seperti itu. Nah ini untuk nilai atau skala ya Bu ya, kita bertanya ke sana, skala berapa nih kira-kira Ibu bisa mengetahui bahwa siswa tersebut itu gaya belajarnya kinestetik gitu, kira-kira nilai skala berapa itu Ibu? Kalau menentukan? saya untuk
membuat konten anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Mungkin masih 2 ya Bu, karena saya belum mempersiapkannya gitu Bu. Pinginnya sih nanti saya meningkat, tapi karena saya belum, mungkin saya masih ada di skala 2 itu karena saya belum mempersiapkannya itu Bu. Iya, iya Bu ya, tentunya harus ada persiapan terlebih Iya, dahulu. iya. Nah, saat ini kan Ibu ada di skala 2 ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu merasa bahwa saat ini ada di skala 2. Iya. Nah, kira-kira nih ke depannya atau harapan Ibu inginnya itu skala berapa kira-kira? Kalau ingin mah 10 Bu ya, sempurna Iya. gitu dengan. Tapi mungkin untuk mencapai segitu saya harus banyak mempersiapkannya gitu Bu. Tentunya seperti itu ya Bu ya, harus ada persiapan terlebih Iya. dahulu. Nah, untuk mempersiapkan atau mencapai skala 10 itu kira-kira apa nih yang menjadi kekuatan Ibu nih? Kira-kira apa nih? Oh, saya begini gitu, mempunyai kekuatan seperti apa kira-kira? Sebenarnya sih saya bisa di IT ya, tapi kalau misalkan untuk kinestetik, anak kinestetik saya juga masih merancang karena anak kinestetik itu dominan untuk bergerak ya, mungkin harus banyak menyatukan pembelajaran dengan olahraga gitu Bu ya. Itu saya itu kadang mempunyai ide untuk membuat pembelajaran yang ada kegiatan olahraganya mungkin Ibu ya. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu sebenarnya sudah mempunyai kekuatan dalam mengaplikasikan iptek mungkin ya Bu ya. Iya. Sudah menguasai digital begitu ya Bu untuk menciptakan materi pembelajaran yang menarik. Namun memang siswa kinestetik tersebut kan untuk terlatih secara aktif bergerak, Ibu tentunya harus lebih berkolaborasi lagi mungkin dengan guru olahraga dan lain sebagainya ya Bu ya. Baik, Ibu sangat bagus sekali ya Bu ya, ide Ibu saya sangat apresiasi. Nah, kira-kira kapan nih waktu pelaksanaannya yang akan Ibu laksanakan itu kapan nih waktunya yang tepat kira-kira? Kira-kira mungkin 2 hari lagi bisa ya, karena ada materi lagi bahasa Indonesia ya, saya ingin melaksanakannya. Saya itu punya ide ingin buat pojok baca itu, sehingga di pojok kelas saya akan menempel bacaan-bacaan dengan yang menarik, sehingga anak yang kinestetik bisa saya suruh untuk mengunjungi tiap pojok-pojok tersebut gitu. Mungkin 2 hari lagi saya bisa melaksanakannya Bu. Baik, semoga diberikan kelancaran ya Bu ya. Amin. Untuk target waktu pelaksanaannya. Nah, begini Bu ya, setiap pelaksanaan atau rencana itu kan tentunya tidak berjalan dengan lancar, terkadang ada hambatannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira adakah hambatan yang Ibu rasakan atau Ibu alami nih untuk melakukan program tersebut seperti itu? Karena saya mengajar di kelas 1, mungkin hambatannya gini ya Bu ya. Anak yang audio sama visual ketika melihat anak kinestetik melakukan kegiatan pojok baca, mereka ikutan Bu. Jadi mungkin akan semuanya. Jadi tidak terpilah-pilah lagi kebutuhannya. Mungkin itu hambatannya Bu. Anak akan mengikut ke teman-temannya yang bergerak gitu Bu. Anak yang biasa dia akan ikutan bergerak gitu Bu. Itu Iya, mungkin ya, Bu, hambatannya ya. Hambatannya mungkin Ibu harus lebih mengkondisikan lagi ya Bu ya, antara iya. siswa kinestetik dan yang audio visual seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, begini ya Bu ya, untuk ukuran keberhasilan ya Bu ya, nih Ibu ukuran keberhasilan di mata Ibu mungkin ya, harapannya itu ukuran keberhasilannya siswa kinestetik itu, harapan Ibu itu inginnya seperti apa nih? Karena saya masih ngajar di kelas 1 ya, mungkin saya akan menilai dari hasil nilai aja Bu. Kalau misalkan mereka bisa mencapai KKM atau lebih, mungkin saya katakan pembelajaran itu berhasil ya Bu. Itu aja saya. Oke, jadi targetnya mungkin anak tersebut dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal ya Bu ya, Iya. KKM itu dapat dikatakan bahwa siswa tersebut sudah ada peningkatan seperti itu ya Bu ya. Baik, nah Bu, ini pertanyaan yang mungkin serius ya Bu ya. Komitmen apa nih kira-kira, kan kita harus mempunyai komitmen ya Bu ya, serius menjalani program ini dengan sungguh-sungguh ya Bu ya, agar dapat mencapai tujuan seperti itu ya Bu. Kira-kira nih komitmen apa yang Ibu pegang teguh dalam diri Ibu untuk dapat mewujudkan atau dapat mencapai keberhasilan dalam mengatasi siswa yang kinestetik tersebut ini? Saya akan terus memperbaiki pembelajaran saya. Saya akan meminta rekan-rekan saya juga untuk membantu mengevaluasi, sering menggunakan coaching seperti ini ya. Itu menguatkan, salah satu untuk menguatkan komitmen saya juga.
dan saya akan terus berusaha membuat anak-anak didik saya itu menjadi berhasil, sehingga komitmen saya itu akan terus terpupuk gitu ya Bu ya. Baik, sangat luar biasa ya Bu ya, komitmen yang sudah Ibu pegang teguh ya Bu ya, bagaimana Ibu memiliki cita-cita atau visi yang kuat begitu, dengan cara juga berkolaborasi, berdiskusi dengan warga sekolah, mungkinnya dengan kelas Jawa, dan juga terlaksananya proses atau program berjalannya dengan lancar itu seperti apa gitu ya, hingga mencapai tujuan begitu ya Bu ya. Baik Bu, apakah nih Ibu sudah merasa lega sekarang ketika Alhamdulillah ya Bu ya, setelah berdiskusi dengan coaching saya ya? tidak seperti yang kemarin saya rasakan tegang, ini gimana solusinya, saya tidak punya, ingin curhat enak gitu ya, kalau sudah ada masalah kita keluarkan gitu ya Bu. Mungkin perasaannya lega dan senang saja Bu sudah melakukan proses coaching ini. Alhamdulillah ya Bu ya, karena sebenarnya Ibu tidak harus grogi ya Bu ya, Iya. tidak merasa kebingungan juga, karena kan proses coaching ini kita laksanakan untuk sama-sama kita mencari nih solusi yang tepat bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya sangat mengapresiasi program-program yang akan Ibu laksanakan dalam mengatasi siswa kinestetik tersebut ya Bu ya. Nah, saya berharap gitu ya Bu ya, berharap Ibu dapat mencapai atau mewujudkan visi yang sudah Ibu tetapkan gitu ya Bu ya, yang ingin Ibu wujudkan seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, sudah cukup mungkin ya Bu ya. Cukup, terima kasih ya Bu ya. Iya. Semoga Ibu tidak bosan mendengarkan keluhan-keluhan dari Tentunya saya. tidak Ibu ya, Iya. saya senang sekali Iya, karena dapat mengetahui nih kira-kira apa aja nih yang menjadi hambatan dan juga visi misinya gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya Ibu. Mana? Udah beres coachingnya? Ya, sudah selesai Ibu. Gimana hasilnya dari hasil coaching yang tadi Ibu Iren lakukan dengan Ibu Berita? Baik, setelah melaksanakan coaching ya Bu ya, melalui percakapan alur tirta, sangat jelas bahwa identifikasi yang dilakukan oleh Ibu Rika, lalu juga ada rencana aksinya, begitu tanggung jawabnya, itu sudah benar-benar dipersiapkan ya Bu ya, sudah dijadikan pedoman juga oleh Ibu Rika, memiliki komitmen bahwa Bu Rika memiliki visi yang kuat untuk dapat memberikan bimbingan atau memberikan motivasi kepada siswa yang gaya belajarnya kinestetik itu ya Bu ya. Jadi siswanya aktif dalam proses pembelajaran, namun aktifnya dengan cara bergerak begitu Bu ya, tidak audiovisual, namun sukanya itu mungkin dalam bidang olahraga dan sebagainya. Dan Bu Rika tadi sudah menyampaikan kepada saya bahwa Bu Rika juga sudah melakukan beberapa proses begitu ya Bu ya, dari mulai Bu Rika itu sudah mahir dalam digital ya Bu ya, memanfaatkan iptek dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat juga seperti itu. Jadi itu hasil dari coaching yang tadi dilakukan. Semoga dari coaching yang tadi dilakukan antara Bu Iren dan Bu Rika itu betul-betul salah satu untuk membantu Bu Rika juga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dengan bantuan Bu Iren sebagai coach untuk membantu Bu Rika menemukan solusi yang dihadapi Bu Rika. Semoga hasil dari coaching Ibu Harita ini dapat terlaksana dengan baik dan nanti hasilnya itu lebih baik lagi Bu ya. Baik Selamat Bu ya. Ibu ya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Sama-sama. Ya.